Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam rekan-rekan guru madrasah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang soal pretest PPG untuk guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya doakan semoga bagi yang mengikuti pretest PPG dalam jabatan yang akan dilaksanakan Kementerian Agama Republik Indonesia, semoga lulus dan mendapat hasil yang menggembirakan. Baiklah, rekan-rekan guru madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah yang mengambil atau memilih mata pelajaran PPG-nya yaitu sejarah kebudayaan Islam, mari kita mencoba membahas tentang contoh soal pretest PPG mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, soal yang pertama, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, yaitu pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Yang D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Di antara pilihan jawaban ini, tentu yang benar adalah, karena yang di atas itu benar semua. Karena kita mencari yang kecualinya, maka jawabannya adalah D. Kecuali telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Ini kan tidak mungkin. Kemudian soal yang kedua, khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Nah, pengangkatan secara musyawarah ini dilaksanakan secara segelintir atau kaum muslimin pada waktu itu karena tidak ada secara jelas diwasiatkan oleh Rasulullah setelah meninggal dunia atau wafat. Maka tentu jawabannya adalah C. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian soal yang ketiga, beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali adalah A. Dewan Al-Kharaj atau Jawatan Pajak, B. Dewan Al-Hadas, Jawatan Kepolisian, G. Najarat An-Nafiyat, Jawatan Pekerjaan Umum, dan D. Jawatan Perluasan Wilayah. Ini kecualinya jelas adalah
Jawabannya D, yaitu jabatan perluasan wilayah. Karena mengapa dikatakan jabatan perluasan wilayah itu kan tidak ada yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat, soal yang keempat, ada 3 kelembagaan yang dibuat oleh masa Khalifah Abu Bakar sebagai muntadi dakwah bilhal, kecuali A. Lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C. Pertahanan dan keamanan, D. Lembaga dakwah. Jawabannya adalah D. Lembaga dakwah. Kemudian yang kelima, khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah B, yaitu Umar bin Khattab. Jadi pemilihan Umar bin Khattab ini tidak melalui pemilihan secara musyawarah tetapi penunjukan langsung yang ditunjuk oleh kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian yang keenam, soal yang keenam, kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut, kecuali A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Berhasil menghalau gerakan Riddah serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Yang C. Pengumpulan lembaran suhuf, ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Yang D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jadi yang di atas ini adalah keberhasilan dari A, B, C, dan D. Itu memang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya. Dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat ini baru ada waktu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian soal yang ketujuh, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut, kecuali A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak, B. Memerangi nabi palsu, C. Memerangi gerakan kaum murtad atau gerakan kaum munafik, dan D. Memerangi yang enggan membayar pajak, membayar zakat. Jawabannya apa? Yaitu A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Pada waktu itu kan tidak ada lagi pajak, yang ada zakat. Karena kan awal-awal dari pemerintahan kaum muslimin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedelapan, dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut dengan metode dakwah bitadwin. A. Metode dakwah bitadwin, B. Metode dakwah bilyad, C. Metode dakwah bilhal, D. Metode uswatun hasanah. Jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya B? Karena orang-orang yang murtad
dan orang yang enggan menunaikan zakat ini perlu diperangi dengan dakwah bilyat. Dakwah bilyat ini adalah dakwah dengan langsung kekuasaan dengan tangan, jadi langsung diperangi. Kemudian yang ke-9, soal yang ke-9, agenda besar umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat, identifikasi, yaitu mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di beberapa media seperti kulit, batu, tulang, pelepah kurma, dan juga hafalan para sahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar, sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Karena memang Abu Bakar ini hati-hati, beliau tidak mau melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukannya pengumpulan Al-Quran adalah: A. Munculnya ayat-ayat palsu. B. Munculnya berbagai macam qiraat Al-Quran. C. Adanya nabi palsu. D. Meluasnya wilayah Islam. E. Banyaknya para syuhada di medan perang. Jawabannya E. Soal yang ke-10, kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab adalah sebagai berikut kecuali: A. Penaklukan wilayah Romawi yaitu Damaskus, Syria Utara, Persia, dan Mesir. B. Membentuk beberapa lembaga pemerintah diantaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. C. Lembaga bidang sosial dan keamanan, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk qadhi sebagai ketua peradilan, menetapkan kalender Hijriah, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam. D. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Jelas jawabannya ini adalah D. Karena memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu itu sudah dilakukan oleh pada masa Khalifah Abu Bakar. Soal yang ke-11, Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan yang satu-satunya terpilih secara umum, aklamasi dan menurut baiat, pengakuan atau legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh umat, yaitu adalah: A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah D. Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan secara aklamasi, yaitu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian umat muslim terbagi beberapa bagian, ada yang mendukung dipilihnya Ali bin Abi Thalib, ada yang tidak mendukung. Soal yang ke-12, alasan yang tepat orang non-muslim yang diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan
adalah A. Untuk melindungi hak-hak non-muslim, B. Untuk menjaga toleransi, C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam, D. Untuk keadilan negara demokratis. Jawabannya C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang ke-13, pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahan muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun. Dan sifatnya yang lemah lembut, akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Miladiah, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa terhadap kepemimpinan Utsman. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak yang kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan ini adalah A. Kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih. B. Keluhuran budi pekertinya dalam bertindak. C. Keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah. D. Ketampanan paras wajah dan kegagahan badannya. E. Kebijakannya yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Jawabannya adalah E. Kebijakannya yang mengangkat beberapa keluarga dalam kedudukan tinggi di kekhalifahan. Demikianlah beberapa soal dalam sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.